Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Centono, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MA Miftahul Centono, yang kami hormati pula pengurus OSIN MA Miftahul Centono, dan seluruh peserta matsama, peserta didik baru dari MA Miftahul Centono yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih berikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara matsama dengan daring yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Miftahul Centono. Dan kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul dengan moderasi beragama. Sebelum materi kami sampaikan, perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta matsama MA Miftahul Centono, ketika materi akan dimulai, kami akan memberikan yel-yel sebentar sebagai bukti kita cinta kepada tanah air kita. Ketika kami menyampaikan siapa kita, mari kita jawab dengan Indonesia. Kemudian siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ketika kami membunyikan NKRI, membunyikan harga mati, Pancasila Jaya. Baik, mari kita ikuti bersama. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Itu adalah yel-yel pertama sebagai pembuka materi pada pagi hari ini, sebagai rasa bukti cinta pada tanah air kita. Dan sebelum kita memulai materi juga, kita mari bertawasul kepada Rasulullah SAW dan para pendiri bangsa ini dan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan seluruh kiai-kiai kita dan pendiri Yayasan Al-Ma'arif Miftahul Centono. Syafaat Rasulullah Muhammadin SAW dan ikhwanihi pahlawan muslim muassis Jam'iyah Romo Kiai Husain Karim. Syaulalahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari ikuti bersama doa memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada seluruh peserta matsama yang tetap semangat untuk mengikuti kegiatan matsama daring pada pagi hari ini. Langsung saja pada pokok inti materi moderasi beragama. Peserta matsama yang sangat kami cintai dan kami banggakan, bahwasannya Indonesia ini adalah sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman, terutama keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Namun dewasa ini sering Indonesia ini diterpa dengan isu-isu dengan radikalisme, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu yang semakin hari semakin tumbuh. Buktinya berita-berita yang terbaru kemarin, ada pengeboman di gereja, ada upaya bunuh diri, dan terutama itu adalah seorang pelajar muslim yang itu sangat kita sayangkan sekali. Jadi mari
dengan belajar dari kejadian-kejadian ini, kita sadar semua para pelajar-pelajar, terutama pelajar NU yang belajar di Madrasah Aliyah Miftahul Jendana ini, penting sekali kita harus mengerti tentang menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kita ini. Kemudian dengan berbagai macam peristiwa tadi itu menumbuhkan kepada kita itu untuk sadar bagaimana pentingnya kita menghargai agama lain. Karena di Indonesia ini agama yang ditetapkan atau diakui di Indonesia ini ada 6 agama, diantaranya itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia ini, keberagaman agama ini menjadi yang terkuat dalam membentuk kejadian-kejadian yang tadi itu, seperti radikalisme yang ada di Indonesia ini. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari ini semakin mengembang, ini di sayapnya itu difaktori berbagai hal, seperti adalah sensitivitas atau biasanya memunculkan isu-isu agama. Itu masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri yang saat ini kita alhamdulillah kelompok ekstrim atau yaitu seperti HTI, FPI ini sudah dibubarkan oleh negara Indonesia ini. Nah, itu latar belakang moderasi beragama. Pentingnya kita dalam menyikapi hal-hal tersebut supaya kehidupan kita di bangsa Indonesia ini dengan damai, maka harus kita munculkan sebuah moderasi beragama. Di tengah maraknya sentimen tentang suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang belakangan ini masih mengejala, masyarakat ini kembali diingatkan untuk tetap saling menghormati atas perbedaan agama dan suku dengan cara mengedepankan sikap moderasi beragama. Kita harus saling menghormati, saling menghargai antar agama. Baik, peserta Matsama yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Apa sih moderasi itu? Apakah peserta Matsama ada yang sudah mengerti? Baik, moderasi beragama itu secara bahasa, ini ada bahasa yang saya ringkas, ada 3 bahasa yang saya sampaikan di sini. Kata moderasi beragama dari bahasa Latin, itu dari kata moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, kata moderasi dari kata moderation, berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak. Dalam bahasa Arab, moderasi ini dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, iktidal, dan tawazun. Terus menurut bahasa, secara istilah, moderasi ini adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tatoruf. Jadi moderasi ini adalah sikap yang tengah-tengah, tidak berlebihan. Kemudian secara istilah yang kedua yaitu moderasi ini adalah mensinergikan antara keadilan dan kebaikan. Ini diambil dari pesan dalam Al-Quran, yaitu bahwasanya di Al-Quran dikutip bahwa kita adalah ummatan wasaton.
ungkapan ini bahwa umat Islam ini adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan menjadi orang-orang baik yang bisa memberikan sesuatu yang tengah-tengah, yang tidak ekstrim, yang bisa menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan beragama itu? Menurut bahasa, beragama itu adalah menganut atau memeluk. Seperti contohnya saya beragama Islam, berarti yang memeluk agama Islam. Kemudian kedua, beragama itu menurut bahasa berarti beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya atau menurut agamanya, atau berarti ketika dia beragama berarti dia taat atau manut agamanya. Kemudian secara istilah, tadi istilah moderasi sudah, secara istilah sekarang beragama ini adalah menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagamaan, jadi tidak harus sama, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama itu hadir di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah manusia, baik agama apapun, itu senantiasa agama itu mengajarkan pesan-pesan perdamaian. Kemudian secara ringkas, jadi moderasi beragama itu adik-adik bersama-sama perlu kita ketahui, moderasi beragama itu adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, jadi tidak yang keras, secara tidak juga yang terlalu lembek, di tengah-tengah, berarti tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kalau ekstrim yang kita sebutkan di sini seperti tadi yang peristiwa-peristiwa terutama di negara Timur Tengah sana. Kenapa kok negara Timur Tengah sampai saat ini, kemarin juga disampaikan oleh Profesor Said Akhil Sirot itu, bahwasanya sudah 40 tahun Timur Tengah itu dengan gejolak yang luar biasa, saling menghancurkan, saling menyerang antar satu negara dengan negara yang lain di Timur Tengah sana. Itu sudah berjalan 40 tahun. Kenapa? Karena di sana ya ini nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai moderasi beragama ini tidak ada di sana. Belum ada di negara Timur Tengah sana. Jadi pentingnya moderasi beragama ini suatu yang sangat harus ada di negara ini, karena negara ini sampai saat ini alhamdulillah kita lihat bangsa Indonesia ini kita hidup dengan damai, dengan satu agama dengan agama yang lain berdampingan damai, itu ya karena ada jiwa yang moderasi beragama ini. Kemudian kewajiban sebagai umat beragama dalam sisi hukum yang ada di negara kita ini, kenegaraan, bahkan lebih dari itu kitab-kitab suci agama-agama yang saya sampaikan tadi, ada 6 agama yang ada di Indonesia ini, semuanya itu mendambakan kehidupan yang rukun, di bagian dari pilar utama dalam hidup beragama. Jadi semua kitab-kitab itu mengajarkan pesan-pesan damai dalam beragama. Di dalam ini saya ambilkan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143, jelaskan, kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Al-ayah. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ini adalah umat Islam, umat yang adil dan umat pilihan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Said Akil Sirot, bahwasanya di dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa tidak ada terminologi umat Islam, tetapi di dalam Islam, di dalam Al-Quran, ya, maksudnya di dalam Al-Quran itu menyebutkan ummatan wasaton, bahwasanya kita di dalam kitab suci Al-Quran itu adalah ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Ini juga sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas, yaitu tentang sikap moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini ada dasarnya, yaitu Al-Quran. Wujud moderasi beragama dalam Islam di Indonesia ini, ajaran agama Islam di Indonesia ini dilakukan dengan cara yang damai, tidak memaksa, dan menghargai nilai-nilai kearifan budaya lokal. Perlu kita ketahui, yang sekarang perlu peserta sama ketahui, bahwasanya Islam Nusantara sangat terkenal menjadi jargonnya Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara. Itu adalah wujud sebuah moderasi Islam di Indonesia ini. Karena dengan Islam Nusantara ini, Islam yang sesuai dengan sesuai dengan ajaran agama Islam yang ada di Al-Quran tadi, yaitu ummatan wasaton. Jadi juga ada menghargai nilai-nilai kearifan budaya lokal. Ini juga dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh peran-peran Wali Songo yang sangat luar biasa. Dalam waktu yang tidak cukup lama, Islam bisa tersebar di Indonesia ini dengan perannya Wali Songo, dan itu dengan cara yang sangat santun, atau yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi pengajaran dengan rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dengan cara budaya-budaya atau kesenian. Ketika menyampaikan dakwahnya, beliau dengan cara kesenian wayang kulit, kemudian dengan cara ketika itu ada budayanya orang Jawa seperti kenduri dan sebagainya, itu memasukkan dengan cara pesan-pesan damai. Akhirnya masyarakat Jawa itu tertarik dengan sikap para Wali Songo ini, akhirnya mau masuk dalam agama Islam. Nah, itu jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para Wali Songo itu merupakan pedoman kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini, bahwasanya kita terutama yang beragama Islam ini harus mengikuti ajaran Wali Songo, yaitu tentang menyampaikan Islam dengan cara yang santun atau dengan cara uswatun hasanah, dan juga sebagai kita harus mencontoh Rasulullah yang rahmatan lil alamin yang diajarkan juga oleh para Wali Songo. Kemudian perlu diketahui bahwasanya di Indonesia ini
keadaan Islam ya, itu yang santun dan ramah itu tergambar memang kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaannya orang Indonesia itu memang tidak diragukan lagi. Ketika kita lihat di desa-desa itu gotong royong bersama masyarakat, kemudian membantu antar sesama, itu sudah terbentuk ya, sudah timbul dalam hati masyarakat Indonesia ini sejak zaman dulu, sejak zamannya ketika para wali songo ini menyebarkan Islam di Indonesia ini, sudah memberikan pengajaran-pengajaran akhlak yang baik, terutama melalui dengan gotong royong tadi, dengan santun dan pengucapan ketika dengan orang yang lebih tua itu harus bagaimana. Nah, dengan cara itulah ketika kita juga bergaul dengan agama lain juga harus dengan yang santun. Makanya juga dalam itu ketika kita membaca surat Al-Kafirun itu juga lakum dinukum waliyadin, itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi di dalam konsep itu juga ketika kita beragama juga harus menghargai agama lain, dan kita juga taat juga kepada agama kita sendiri. Kemudian sesuai juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, yaitu Rais Am PBNU, dalam pengajaran kita saling beragama, kemudian kita bergaul dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini, kita harus mengikuti bagaimana kita mengajarkan cara kita bergaul dengan sesama manusia ini. Ini beliau menyampaikan, Kiai Haji Ahmad Siddiq itu merupakan ada konsep ukhuwah, ada 3 ukhuwah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU. Beliau menyampaikan ada 3 kami sebutkan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan umat Islam, persaudaraan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Ini harus kita jaga dengan baik. Ketika kita bertemu dengan umat Muslim di selain wilayah kita atau di selain provinsi atau negara dengan negara Islam, ini juga kita saling bersaudara. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi karena persaudaraan itulah maka kita harus menjaga yang namanya moderasi beragama tadi. Kemudian ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan bangsa. Ukhuwah bangsa ini berarti antara satu bangsa. Ketika kita bertemu dengan orang Dayak, suku Dayak, suku Batak, ya, kita harus saling menjaga persaudaraan kita, menjaga saling menghargai. Atau kita bertemu dengan orang dari NTT, dari Papua, nah ini juga kita harus saling menghargai. Meskipun berbeda agama, kita harus tetap menghargai mereka. Nah, itulah namanya ukhuwah watoniyah, sebagai persaudaraan kita antar satu bangsa ini. Kemudian ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah bisa juga disebut ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariyah atau disebut juga ukhuwah insaniyah. Nanti persaudaraan antar umat manusia, ya, umat manusia yang tadi saya sampaikan di sini. Ukhuwah watoniyah berbangsa, ukhuwah basyariyah tadi ukhuwah tentang antara umat manusia. Jadi kalau kita melihat misalnya kejadian ada bencana alam di negara lain, bersama kita itu adalah sesama manusia, kita solidaritas kita juga harus kita jaga. Itu persaudaraan antar manusia. Atau kita juga dengan manusia di
lingkup di negara kita juga ini, misalnya kita melihat teman kita dalam keadaan yang kekurangan atau membutuhkan bantuan kita, maka kita sebagai ukhuwah basyariyah, sesama manusia, maka kita harus membantu. Kita harus melihat itu agamanya apa. Itu ketika Gus Dur juga pernah menyampaikan bahwasanya ketika kita membantu itu, ketika ada orang membantu kita juga, kita tidak akan menanyakan agama apa yang disandangnya ketika dia membantu orang, tapi nilai kemanusiaannya. Makanya Gus Dur luar biasa, dengan beliau dijuluki dengan bapak pluralisme, bisa menyatukan bangsa ini dengan luar biasanya ya. Kemudian mewujudkan moderasi beragama ini sebagai pelajar NU, yang ada di Madrasah Aliyah Daudah Cenderawasih ini, para peserta sama ini harus mempunyai referensi yang jelas ketika belajar tentang ilmu agama, ilmu umum, terutama adalah ilmu agama. Juga ketika kita mencari referensi di dalam medsos, ya, di dalam medsos ketika itu referensi tentang agama di medsos itu harus juga jelas oleh para peserta sama, para pelajar NU ini harus jelas dan harus yang mempunyai dasar yang baik, terutama ketika bermedsos ini. Para sama-sama ini yang perlu saya kasih referensi website terpercaya, sehingga kita mempelajari agama itu tidak setengah-setengah, karena sudah ada ada runtutan, kalau sanad keilmuan kalau di dalam pesantren itu. Kalau kita bermedsos, apalagi sekarang itu zamannya medsos, ini kami sampaikan, ketika jenengan belajar di medsos, buka medsos yang terpercaya di sini, yang bisa dilihat di http://islami.co, kemudian http://jatim.nu.or.id, atau www.dutaislam.com, kemudian NU Pasuruan kalau di wilayah Pasuruan, atau yang kita lebih umum juga ada www.http://www.nu.or.id. Jadi yang jelas, ketika kita belajar medsos yang jelas dan referensi yang sangat terpercaya, maka kita tidak mudah terprovokasi oleh aliran-aliran yang ekstrim tadi, yang saya sebutkan tadi. Kemudian pentingnya para pelajar Islam itu, terutama pelajar NU yang belajar di Madrasah Aliyah Daudah Cenderawasih, bahwasanya bangsa Indonesia ini didirikan oleh para founding father kita, itu para pejuang kita dan para kiai-kiai, dengan semboyan kita juga jargon-jargon yang sering kita dengar, yaitu hubbul waton minal iman, dicinta tanah air, kita cintai tanah air kita ini, bangsa Indonesia ini ya. Itu kata Kiai Haji ya, beliau dawuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Maka kita sebagai pelajar NU yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Madrasah Aliyah Daudah Cenderawasih ini, kita harus cinta kepada tanah air kita. Kalau kita sudah cinta dengan tanah air kita, ketika ada orang yang mau istilahnya mengacaukan negara kita dengan berdalih tadi mengangkat isu-isu agama, maka kita harus menangkalnya, bahwasanya kita sudah mempunyai keilmuan dari referensi yang jelas tadi, itu hubbul waton minal iman, bahwa negara ini ya harus kita cintai, dan mencintai negara ini sebagian daripada iman. Itu sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita. Kemudian pelajar NU, bahwasanya NU ini mempunyai komitmen ya, bahwa Islam yang diperjuangkan di negara ini adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, yang menghargai
antar sesama agama, sesama bangsa, sesama manusia. Kemudian ketika kita beragama, ini juga kita harus cinta tanah air tadi, nasionalisme. Jadi sebagai bukti ketika kita mengaplikasikan moderasi beragama. Jadi selain kita itu beragama dengan taat, juga kita harus cinta kepada tanah air kita. Nah, maka dengan dua modal ini, moderasi beragama itu akan terwujud, akan terciptakan pada diri adik-adik yang belajar di MA Miftahuddin Condono ini. Kemudian Islam saja itu tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, seperti gerakan-gerakan Islam yang tadi saya sampaikan, ada penghukuman dan sebagainya. Itu karena apa? Karena tidak ada rasanya cinta kepada tanah airnya. Kalau sadar bahwasannya Indonesia ini adalah negara kita, tempat sujud kita, tempat di mana kita berlindung, kemudian tempat di mana kita hidup berdampingan antar keluarga, antar sesama, maka tidak akan terjadi seperti itu. Akan terjadi yang namanya Islam yang radikal, ekstrim. Kemudian moderasi beragama ini tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada salah satu pihak yang tidak ingin mencari titik temu. Jadi kalau semuanya bergandengan tangan untuk mewujudkan moderasi beragama ini, maka marilah kita pelajar-pelajar NU yang ada di Madrasah Aliyah ini mulai belajar kita bagaimana caranya menghargai antar umat beragama yang ada di Indonesia ini. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab itu pernah menyampaikan seperti ini, bahwa keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah. Namun satu hal yang menjadi poin utama ajaran Islam yaitu rahmatan lil alamin, yang membawa kesejukan dan kedamaian untuk hidup bersama di dunia dengan berbagai hiruk pikuknya, serta mempersiapkan untuk menyongsong kehidupan akhirat. Ini adalah sebuah modal yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab, bahwasanya adalah rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu adalah sebuah konsep yang luar biasa. Nah, itu konsep dari Rasulullah yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Kemudian juga disampaikan oleh Al-Habib Maulana Lutfi, itu beliau menyampaikan, jika Anda kehilangan emas, bisa dibeli di toko emas. Jika Anda kehilangan kekasih, tahun depan Anda bisa mendapatkan kembali. Tapi jika Anda kehilangan tanah air, kemana hendak Anda mencari? Itu beliau Al-Habib Lutfi itu menyampaikan bahwasanya pentingnya sekali mencintai tanah air Indonesia ini. Mari saling menghormati dan menghargai. Itu adalah wujud kita untuk bermoderasi beragama di Indonesia ini. Saya pesan kepada seluruh peserta Matsama yang ada di Madrasah Aliyah Miftahuddin Condono ini, jenengan harus bangga belajar di MA Miftahuddin Condono ini, karena madrasah ini juga mengantarkan kami sendiri atas nama Suliswanto, juga lulusan dari MA Miftahuddin Condono. Kami sangat bangga menjadi lulusan MA Miftahuddin Condono, karena banyak sekali modal-modal keilmuan agama, kemudian keilmuan umum, entrepreneur, dan yang intinya nanti ketika kita hidup bersama masyarakat akan dibina di Madrasah Aliyah ini, kita akan mampu dan siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat dengan menjadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu sebagai materi pada pagi hari ini. Semangat sekali, dan selalu menjaga kekompakan kita, menjaga rasa bermoderasi beragama kita bersama umat manusia yang ada di negara kita ini.
Dan pada kesempatan hari ini kita tutup dengan yel-yel yang tadi, yang awal ketika kami menyampaikan siapa kita, ayo kita saling menjawab Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Dari kami, dari awal hingga akhir, apabila kami menyampaikan ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.